Ada yang dari Ciawi yang tangan? Masya Allah, tabarakallah. Ada yang dari Amerika? Ada yang dari Amerika loh. Serius saya. Serius. Ada namanya tadi Ustadz Roshid ya. Ocit. Siapa sih Ocit ya? Hah? Ocit bukan sih? Yang imam di Amerika itu? Belum di briefing nih. Kurang briefing tadi. Aduh. Itu orangnya, Masya Allah. Ada imam dari Amerika, kumpul para kori-kori. Ada juga kawan-kawan selebgram, influencer, ada yang pedagang, ada yang dokter, ada yang di sini mungkin dia sibuk menjadi kontraktor, ada yang lagi jadi mahasiswa, betul nggak? Kita dikumpulkan dalam keadaan berbeda-beda profesi, datang bersama kawan-kawan demikian tujuannya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan antum dapatkan semuanya. Antum yang datang ke sini, berangkat ke Malikal Mulki, ramai nih yang daftar, 3.000 orang yang daftar, hampir 4.000 karena Masya Allah, tabarakallah, wasilah beliau ini dahsyat memang, dahsyat memang ya. Ada tuh yang komen-komen ya di DM, boleh nih berangkat, sabi nih nyari jodoh. Tujuannya sudah nyari jodoh, jadi dia datang tuh bukan mau dengerin ilmu, dia lihatin mana nih yang tipe-tipe aku katanya. Ada yang datang ke sini nggak tahu mau ngapain, hatinya kosong, nggak punya tujuan arah hidup. Dia datang ke sini karena Allah menggerakkan hatinya dia, karena Allah masih menyayangi dia, mempunyai sifat Rahman Rahimnya dia. Tadinya dia nggak punya tujuan, tapi ketika datang ke tempat ini, ya Allah, ini rupanya majelis ilmu, ya Allah, terima kasih ya Allah, hatiku yang kosong terisi dengan ilmu dan Quran, ya Allah. Ada yang mungkin berangkat ke sini dalam keadaan sakit, terus dia berharap, ya Allah, mudah-mudahan aku datang ke majelis ilmu menjadi wasilah hilangnya penyakitku ini, ya Allah. Berbagai macam niat, betul nggak? Tapi kalau antum rubah niatnya hari ini, mengharap ridhonya Allah, antum akan dapat rezeki yang baik. Antum akan dapat jodoh yang soleh dan soleha. Saya selalu bilang sama kawan-kawan, gak apa-apa kita dapat jodoh yang ganteng, yang penting Gimana doanya? Yang gak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Yang ikhwan, gak apa-apa cantik, yang penting soleh. Bapak-bapak ada soleha, bapak sudah nikah, cukup ini jomblo-jomblo Pak. Ya, ini jatah-jatah para jomblo-jomblo nih sekarang. Antum bayangkan sekarang, di antara ribuan orang yang hadir sekarang di Malikal Mulki ini, yang cowok-cowoknya cuma seuprit aja. Coba lihat tuh, wajah-wajahnya penuh masalah, wajah-wajah yang membayangkan, memikirkan bagaimana bayar hutang nih, belum lagi bayar Shopee Pay Later. Ada juga mungkin yang dia kerjaannya pinjol-pinjol, untuk pakai KTP cekrek cair duit, dikejar mati dia, rentenir mati dia, ngechat ke dia, ke keluarganya dia, dipermalukan. Itulah dahsyatnya riba, itulah ngerinya pinjaman online, teman-teman. Coba bayangkan, di antara ribuan orang ini laki-laki cuma segini aja, mungkin 50 orang, sisanya akhwat semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua di sini memang betul-betul dikumpulkan karena niat dan cintanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan antum yang hadir hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Kak Husen Basaiban, dari Lora Ucen. Ya, saya panggilnya Ucen aja. Memang paling enak panggil Ucen tuh. Kalau Husen tuh kayak kurang gitu. Tapi kalau Ucen tuh lucu gitu. Kayak ngeliat umurnya tuh masih 5 tahun gitu. Kayak pengen cubit-cubit gitu. Saya tadi ngechat dia, Cen, di mana posisi? Dikirimlah, di sini sayang. Ya Allah, saya bilang, di sini sayang, saya sudah punya suami. Istri. Wajar, typo. Gak usah ngegas, biasa. Dia bilang di sini sayang. Ya sudah, saya jawab, siap bebek. Kasihan kan jomblo dia. Coba kalau dia ngomong sama istrinya, berpahala loh. Betul gak? Mudah-mudahan Laura Ucen segera menikah. Amin ternyesek sakit hati. Pas nikah nanti tiba-tiba lamaran dia like di Instagram, ya kan? Kok Ucen nikah sih? Ya Allah, harusnya kan aku yang bisa.
harusnya aku yang di sana. Coba bayangkan, selalu berhayal gitu loh. Ya Allah, inilah tipe jodohku. Ngaca dong bos. Aku jodohnya pengen kayak Ucen, ganteng, ya kan? Ilmunya dahsyat, hafal Quran. Ya Allah, tipuku banget. Iya, dia bukan tipemu. Kita pengen jodoh yang terbaik, tapi kita belum pernah ngaca sama diri kita. Maka kalau kita pengen mendapatkan jodoh yang terbaik, jadilah kita menjadi yang terbaik. Apa judul kita hari ini? Gak usah nyanyi, saya nggak nyuruh kalian nyanyi. Apa? If we never try, how will we know? Hah? How will we know? Terus bagaimana kita tahu? Kalau kita nggak pernah mencoba bagaimana nikmatnya menikah, kita nggak akan pernah tahu rasanya nikmatnya menikah. Rasa-rasanya saya pengen manggil istri kalau ke depan panggung nih. Gatal saya. Gak tahu kenapa gitu. Memang wajah-wajah kalian jomblo-jomblo ini wajah-wajah yang penuh konten memang. Aduh, gitu. Istri saya selalu melihat saya di belakang, memantau saya. Ya, ada umi saya, ya, ada adik-adik saya, semua kumpul sekarang di tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sengaja ngambil judul ini. Kenapa? Karena saya ini terbayang sekarang, antum-antum yang sekarang hadir di kawasan Malikal Mulki ini, yang mempunyai berbagai macam profesi, betul nggak? Kalau antum berpikir, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan, kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan sebaik-baik orang yang adalah dia menyampaikan dakwah ilallah, kepada Allah, yang dia menyampaikan suatu pesan dakwah kepada orang banyak, walaupun profesi dia apapun, maka tugas kita semua ini harus berdakwah. Tapi masalahnya kita gak pernah mencoba, betul gak? Kita selalu dihantui rasa takut kita kepada Allah, rasa takut kita kepada manusia. Selalu berpikirnya, nanti kalau aku share video-video aku bisa ngaji, nanti orang bilang aku ria. Hidupnya selalu bergantung dengan omongan orang lah. Kira-kira enak gak hidup diatur omongan orang? Gak enak. So be yourself. Self. Self apa self? Nah itulah pokoknya. Saya terlalu fasih, nanti kalian iri sama saya. Be yourself. Jadilah dirimu. Bagaimana jadi diri kita sendiri? Jadilah orang-orang yang selalu belajar dan meyakinkan diri kita bahwasanya kita pantas untuk menyampaikan pesan dakwah kepada orang lain. Gak perlu sempurna, gak perlu antum harus belajar dulu sampai S3, gak perlu antum harus hafal Quran 30 juz, gak perlu antum mungkin sampai mondok 6 tahun. Tapi antum yang hari ini mungkin sudah terlanjur melewati masa-masa itu, antum yang hari ini menjadi arsitek, antum yang mungkin hari ini menjadi profesinya sebagai seorang pedagang, ada yang menjadi selebgram. Tugas kita ini sekarang adalah menjadi pendakwah. Apapun profesinya, maka tugas kita harus berdakwah. Berdakwah nggak perlu ngomong seperti ini, tenang saja. Berdakwah itu bukan harus saya ngomong di depan mimbar menyampaikan ke semua orang, enggak teman-teman. Tugas kita ini adalah berdakwah dengan cara dan kompetensi kawan-kawan sekalian. Ada orang yang ahli profesor di bidang penelitian ilmu, maka ketika dia ngerti ilmu yang Allah titipkan kepada dia, ilmu itu dia pakai untuk meneliti segala macam bentuk-bentuk ayat-ayatnya Allah dan dikorelasikan dalam ilmu sains. Maka itulah yang disebut dengan dakwah. Ada orang selebgram, dia nggak pernah mondok, dia nggak pernah kuliah mungkin ke luar negeri, kuliah ke fakultas-fakultas Islam, nggak pernah. Tapi ketika kita tahu ada ilmu satu ayat saja, kata Rasulullah, "Ballighu anni," sampaikan dariku satu ayat, sampaikan. Antum kalau hari ini punya kompetensinya sebagai videografer, editor, maka jadikan skill editor antum itu untuk bisa mengedit video-video dakwah Islam. Antum pernah berpikir gak?
Kalau antum yang hari ini tukang editor video, ya, antum buat video, antum posting di TikTok, antum posting di Instagram, antum posting di YouTube, sepanjang orang melihat video yang antum buat, maka pahalanya mengalir sampai antum meninggal dunia. Sepanjang orang melihat video itu, bahkan kalau dia terketuk hatinya, mendapatkan hidayah melalui wasilah video yang antum buat. Kan sekarang banyak kan video-video 1 menit, 1 minute booster, 1 menit 30 detik, video-video reels, ya, video saya kuber misalnya Quran berbicara. Kan yang edit ini kebagian pahala nggak? Kebagian. Ya, senang banget editor, senang banget pengen dipuji nih. Ini Alun ini Masya Allah, tabarakallah ya. Wajahnya kayak cowok. Dia sekarang lagi bersama saya, membersamai saya di Malikal Mulki. Kita doakan semoga Alun disehatkan badannya. Ini video editor saya sendiri, dia yang ngedit video buat Malikal Mulki, yang mulkiyat, esensi beramal soleh. Beda hal dengan orang yang otaknya sudah transaksional. Ada yang disebut kaum marginal. Apa kaum marginal? Ada margin baru kenal. Apa? Ada margin baru kenal. Banyak gak orang kayak gitu? Banyak. Kalau ada keuntungan buat gue baru mau jalan sama lo. Tapi kalau gak ada keuntungan, bye. Banyak yang seperti itu. Sekarang kawan-kawan di mulkian sini, mereka ini gak digaji. Maka saya katakan kepada antum, hari ini Masjid Malikal Mulki, tanpa ada antum pun hari ini, insya Allah masjidnya akan berdiri kokoh. Amin. Tanpa antum bersedekah, berwakaf di Malikal Mulki pun, insya Allah saya yakin Masjid Malikal Mulki akan berdiri kokoh. Karena saya yakin sama Allah, Allah Maha Kaya. AMK. Apa? Allah Maha Kaya. Anggarannya sudah Allah simpan di langitnya Allah. Dengan cara apapun. Maka yang antum hari ini harus pastikan, ya, ada nggak nama antum di kawasan ini? Ada nggak nama kita di sini? Maka saya senang sekali. Orang-orang tuh banyak sekali yang dia DM Instagram saya. Dia bilang sama saya, "Bang, mohon maaf ya bang ya, saya baru bisa berinfak sedekah buat Malikal Mulki cuma segini. Saya lihat nominalnya 5.000 rupiah. Doain ya mbak, doain bang ya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki saya. Saya baru pegang uang 10.000, sisa terakhir yang saya di kantong saya, setengahnya saya geser buat Malikal Mulki." Insya Allah. Coba. Sekarang saya tanya, lebih banyak mana presentasinya? Orang yang sisa punya duit 10.000 rupiah, dia sedekahkan 5.000 rupiah, sama orang punya duit 500 juta, dia sedekahnya 500.000.